Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Putri dengan NIM 1022473 dari program studi fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan garis besar mengenai karya tulis ilmiah yang saya dan teman-teman sekelompok saya susun mengenai desain alat pirolisis hemat energi berbasis fisika untuk konversi limbah plastik menjadi bahan bakar. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang mengenai karya tulis ini, yaitu sampah, terkhususnya sampah plastik, yang merupakan masalah lingkungan yang serius di Indonesia, akibat pengelolaannya yang belum optimal. Volume plastik meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan juga industri. Metode daur ulang plastik belum menyelesaikan masalah karena hanya mengubah bentuk, bukan mengurangi jumlah. Oleh karena itu, metode alternatif seperti pirolisis dikembangkan untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dengan rancangan reaktor hemat energi berbasis prinsip fisika. Sudah banyak penelitian mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan menghasilkan energi terbarukan ini. Namun, pada karya tulis ini, penelitian yang dilakukan penulis adalah perancangan desain pengelolaan limbah plastik yang dapat dikonversi menjadi energi alternatif, yaitu bahan bakar melalui metode pirolisis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, ruang lingkup kajian, dan tujuan penulisan yang dapat dilihat pada salindia berikut. Selanjutnya yaitu anggapan dasar. Penelitian yang dilakukan didasari prinsip termodinamika, yaitu energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, dan teori perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi, serta teori pirolisis. Pada hipotesis disebutkan bahwa desain alat pirolisis berbasis prinsip fisika akan meningkatkan efisiensi energi dan hasil konversi bahan bakar. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dikumpulkan melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Pada bab 1 membahas pendahuluan, bab 2 membahas teori energi terbarukan dan pengolahan limbah berkelanjutan. Bab 3 membahas analisis desain reaktor pirolisis hemat energi berbasis fisika untuk konversi limbah plastik menjadi bahan bakar. Dan bab 4 membahas simpulan dan saran. Bab selanjutnya yaitu bab 2 mengenai teori dasar energi terbarukan dan pengolahan limbah berkelanjutan. Yang pertama yang dibahas adalah energi terbarukan. Energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan ramah lingkungan. Jenis dari energi terbarukan diantaranya energi surya, angin, air, biomasa, dan lainnya. Energi terbarukan digunakan di berbagai sektor seperti rumah tangga, industri, transportasi, dan sebagainya. Kontribusinya sangat penting dalam mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, dan mendukung ekonomi hijau. Selanjutnya dibahas pula mengenai limbah. Limbah adalah sisa aktivitas manusia yang tidak memiliki nilai ekonomis langsung dan bisa mencemari lingkungan jika tidak dikelola. Jenis limbah diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia, sumber asal, wujud fisika, dan tingkat bahayanya. Selain mengenai limbah, dibahas pula spesifik mengenai limbah plastik, yaitu jenis limbah anorganik non-biodegradable yang sulit terurai. Jenis limbah yang paling dominan digunakan berdasarkan kuesioner adalah LDPE dengan 88,3% sering menggunakannya. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari limbah plastik dan merugikan bagi negara kita adalah Indonesia menjadi penyumbang limbah plastik terbesar ketiga di dunia. Pengolahan limbah plastik secara tradisional seperti dibakar, dibuang ke sungai dapat menimbulkan pencemaran. Solusi yang berkelanjutan adalah pirolisis plastik, yaitu konversi termal plastik menjadi bahan bakar tanpa oksigen. Kelebihan yang dimiliki pirolisis yaitu mendukung tujuan SDGs 7 dan 12, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi volume limbah ke TPA. Bab selanjutnya adalah bab 3 mengenai analisis desain reaktor pirolisis hemat energi berbasis fisika untuk konversi limbah plastik menjadi bahan bakar. Yang pertama yaitu yang dibahas adalah pengertian pirolisis. Pirolisis adalah proses penguraian senyawa organik seperti plastik, senyawa anorganik seperti plastik melalui pemanasan dengan sedikit atau tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan
gas, minyak, dan arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau produk lain. Faktor penting dalam pirolisis meliputi waktu reaksi, suhu proses, dan ukuran serta berat partikel. Berikutnya dibahas mengenai tahapan pirolisis yang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu pretreatment, yaitu pencucian dan pengeringan plastik, sheeder, yaitu pencacahan plastik, pirolisis, yaitu pemanasan tanpa oksigen, kondensasi, yaitu konversi gas menjadi cairan, dan refining atau penyempurnaan, yaitu pemisahan minyak, gas, dan karbon padat. Adapun kelemahan dari teknologi pirolisis plastik ini yaitu kesulitan mencapai suhu optimal yang sering terjadi akibat desain alat yang tidak proporsional antara ruang pembakaran dan sumber panas, sehingga efisiensi minyak yang dihasilkan rendah. Selanjutnya, penerapan konsep fisika pada desain dan alat pirolisis. Terdapat 3 konsep fisika utama yang diterapkan, yaitu viskositas untuk mengukur kekentalan fluida hasil pirolisis, yang kedua massa jenis untuk menentukan berat jenis bahan dan hasil, yang ketiga nilai kalor, yaitu energi yang dilepaskan saat bahan bakar dibakar, dihitung menggunakan kalorimeter. Perhitungan fisika juga digunakan untuk menentukan dimensi reaktor pirolisis, yaitu jari-jari dan juga tinggi berdasarkan massa dan massa jenis plastik. Selanjutnya dibahas juga mengenai bahan desain alat pirolisis hemat energi, yaitu stainless steel, karena tahan karat, titik leleh tinggi, tahan tekanan dan suhu tinggi, kuat dan tahan lama. Material ini digunakan untuk komponen utama seperti reaktor, kondensor, dan juga tungku. Berikutnya, efektivitas desain alat pirolisis terhadap penggunaan energi. Efisiensi energi tergantung pada tipe dan desain reaktor. Tipe reaktor fixed bed yaitu sederhana tetapi pemanasannya tidak merata sehingga efisiensinya rendah. Tipe rotary kiln dan fluid bed efisiensinya lebih tinggi karena distribusi panasnya lebih baik meskipun sistemnya lebih kompleks, dan ada pula desain yang melalui pemanfaatan panas buangan yang dapat mengurangi konsumsi energi hingga 20-30%. Dan yang terakhir dibahas mengenai efektivitas desain alat pirolisis terhadap hasil pirolisis. Desain reaktor memengaruhi kuantitas dan kualitas produk pirolisis. Terdapat 3 poin diantaranya. Yang pertama, suhu ideal 400-600 derajat Celcius untuk hasil minyak maksimal. Yang kedua, reaktor yang tidak efisien menghasilkan lebih banyak gas. Yang ketiga, desain harus menyeimbangkan efisiensi energi dan hasil pirolisis, terutama agar layak untuk skala kecil. Sekian presentasi mengenai karya ilmiah dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.